Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, dalam
Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Puji Tuhan, kita bisa berkumpul lagi dalam ibadah online pagi ini. Adik-adik, sebelum kita memulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengar biar menjadi hidup di dalam hidup kami dan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ada seorang lumpuh, dia berbaring di tempat tidur, kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi mereka tidak bisa masuk karena ada banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu. Dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Adik-adik, cerita kali ini diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12 tentang orang lumpuh disembuhkan. Ketika Yesus datang ke sebuah rumah di kota Kapernaum, banyak orang ingin datang dan mendengarkan. Begitu banyak orang datang ke rumah itu sehingga rumah itu menjadi penuh. Tidak ada ruang untuk berdiri di dalamnya. Beberapa orang bahkan harus berdiri di luar untuk mendengarkan melalui pintu dan jendela. Ada seorang laki-laki yang ingin datang dan mendengarkan Yesus. Laki-laki itu lumpuh dan tidak bisa berjalan. 4 orang temannya harus menggotongnya di atas tanduk. Laki-laki itu dan teman-temannya tidak bisa masuk ke dalam rumah tempat Yesus berkhotbah karena banyaknya orang. Namun, keempat laki-laki itu tidak menyerah. Mereka bertekad untuk membawa teman mereka ke dalam rumah itu. Temannya ingin mendengarkan Yesus. Apa yang bisa mereka lakukan? Sedangkan pintu tidak bisa dimasuki. Rumah pada masa itu, kalian tahu, mereka memiliki atap datar yang terbuat dari tanah liat dan jerami. Mereka biasanya memiliki tangga di luar, sehingga orang bisa naik ke atap untuk menghirup udara segar. Orang-orang itu punya ide. Mereka membawa teman yang sakit ke atas atap rumah. Mereka mencoba membuka atap rumah supaya teman mereka bisa masuk ke dalam rumah itu. Mereka berusaha sampai seberapa besar yang harus mereka buka supaya tanduk yang mereka bawa tadi bisa diturunkan ke bawah ke dalam rumah itu. Orang-orang di dalam pasti sangat penasaran ketika mereka melihat lubang di atap rumah. Mereka mungkin
bisa melihat langit biru di dalam rumah yang gelap itu. Segera sudah mulai muncul lubang itu dan ada tilam yang diturunkan berisi orang yang sakit di atasnya. Teman dari orang yang sakit lumpuh itu telah menurunkannya melalui lubang sehingga dia berakhir di depan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Yesus melihat iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Laki-laki itu tentu senang mendengar Yesus bahwa dosa-dosanya sudah diampuni oleh Yesus. Namun ada orang-orang yang tidak senang. Siapakah itu? Ya benar, mereka itu ahli-ahli Taurat. Mereka berpikir bahwa siapakah Yesus itu? Dia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah saja? Para guru hukum itu hanya memikirkan hal ini. Orang-orang tidak bisa mendengar pikiran yang mereka miliki. Orang hanya bisa mendengar kata-kata yang diucapkan dengan suara. Hanya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam pikiran sebelum kita mengucapkan kata-kata. Tetapi Yesus berbeda dari orang ini. Betapa terkejutnya orang-orang ini ketika Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Yesus juga kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu. Adik-adik, dua hal yang Yesus telah lakukan bagi laki-laki itu, bagi yang sakit tadi. Pertama, dosanya telah diampuni. Kedua, laki-laki itu sembuh. Tuhan sudah menyembuhkan sakitnya. Sekarang dia bisa berjalan. Semua orang kagum dan memuji Tuhan. Mereka telah melihat keajaiban terjadi. Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Yesus memiliki semua itu karena dia adalah Allah. Dan dia juga Tuhan bagi kita. Kami belum pernah melihat hal seperti ini, kata orang-orang banyak itu. Bagaimana dengan teman lagi pada laki-laki yang sakit itu? Jika mereka tidak memiliki keyakinan, mereka tidak akan sampai ke atap rumah dan menurunkan temannya yang sakit. Mereka pasti akan putus asa karena tidak bisa membawa temannya masuk ke dalam. Pintunya sudah tidak bisa muat karena di depan saja sudah banyak orang, apalagi di dalam. Nah, adik-adik, jika mereka juga tidak mempunyai ide atau cara jalan keluar untuk membawa temannya, mungkin tidak akan terjadi kesembuhan itu. Temannya yang sakit itu membawa yang sakit kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak putus asa. Mereka mencari jalan untuk temannya itu dapat berjumpa dengan Yesus. Ada kerjasama yang baik antara empat temannya itu. Kalian pasti berpikir ya, kalau membawa orang ditandu, pastinya harus ada langkah yang seragam, harus ada langkah yang sama. Kalau misalnya yang satu mau ke sana, yang satu mau ke sana, tentu
tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Begitu bukan? Nah, kalau ketika mereka menurunkan temannya yang sakit, kalau misalnya tidak seirama, yang satu terlalu cepat, yang satu belum juga menurunkan, akan terjadi apa? Tentu terjadi musibah, temannya pasti akan jatuh. Tetapi puji Tuhan, mereka mempunyai hati yang sama. Rindu untuk temannya dengar firman Tuhan, rindu untuk temannya disembuhkan oleh Tuhan. Ketika menurunkan tangga itu dengan tali, mereka seirama, jadi sama-sama iramanya dan turun tepat di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat iman daripada temannya itu, iman daripada sesakit itu, maka Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, adik-adik, bagaimanakah dengan kalian semua? Jika ada teman kita yang sakit, maka sebaiknya kita apa? Iya, betul. Kita dapat membantu dengan apa? Dengan mendoakan, membawa nama teman kita yang sakit di dalam doa. Karena kita tidak bisa berjumpa saat pandemi ini, tetapi kita tetap bisa menolong teman kita. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita sisipkan doa teman-teman kita pada saat kita berdoa malam. Jadi, teman kita, walaupun mereka tidak tahu, tetapi Tuhan tahu daripada hati kita yang rindu untuk teman kita disembuhkan, maka Tuhan juga akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Adik-adik, kita akan baca ayat hafalan minggu ini dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Adik-adik, Cici mau kasih tahu bahwa kalian ikut ya di dalam Sabtu doa kita bersama. Ya, yang belum join silakan join ya pada hari Sabtu. Nanti lihat pengumumannya di WA grup kita. Oke? Terima kasih adik-adik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau dapat menyembuhkan orang yang sakit. Kami berdoa buat teman-teman yang mungkin sakit, yang tidak bisa bersama kami. Mari Tuhan, Engkau menjamah mereka dan menyembuhkan, sehingga teman kami juga boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sedang sakit, yang sedang terpapar COVID-19. Mari Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan, buat kegiatan sekolah minggu. Tuhan tetap memberkati sekolah minggu kami, buat setiap program-program yang telah ditetapkan. Mari Tuhan pimpin dan berkati, campur tangan di dalamnya, sehingga program sekolah minggu kami dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat teman-teman yang sudah melayani hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan Tuhan. Buat anak-anak sekolah minggu yang sedang sekolah mereka masing-masing, mari Tuhan Engkau menolong, memberikan hikmat kepintaran buat anak sekolah minggu, memberikan kerajinan kepada mereka dalam belajar, sehingga mereka dapat mengerti apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka masing-masing. Tuhan memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat
hari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.